Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Kemudian kita masuk pada al-babus tsani, bab yang kedua. Al-ismu min haitsu qawaidus sarfi. Isim ditinjau daripada kaidah-kaidah sharaf. Isim ditinjau dari kaidah sharaf. Nanti ada isim ditinjau dari kaidah nahwu. Sekarang ditinjau dari kaidah sharafnya. Kaidah sharaf adalah kaidah khusus pada pembentukan kata, pembentukan sebuah kata dan perubahannya, perubahan sebuah kata, baik karena pengurangan atau penambahan huruf. Contoh, kalau kita menginginkan sebuah kata, contohnya adalah pertolongan, maka kita akan mengatakan mulai dari awal ataupun kita akan menemukan yaitu sebuah masdar, yaitu nasron, yaitu masdar sharih. Maka ini maknanya adalah pertolongan di sini adalah pembentukan sebuah kata. Dan perubahannya nasron ini kalau dia nantinya dirubah menjadi isim ataupun dirubah menjadi isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fi'il amr, fi'il nahi dan lain sebagainya, maka di situ baik pengurangan pada huruf atau penambahan pada hurufnya, maka itu nanti pembahasannya yaitu pada kaidah sharaf. Ya. Kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf. Ya, kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf. Ada juga yang 4 huruf, kan gitu. Kemudian diikutkan pada wazan. Wazan itu timbangan, yaitu fa'ala. Ya. Contoh di sini adalah fa'ala. Jalasa itu timbangannya, wazannya adalah fa'ala. Syariba itu timbangannya, wazannya adalah fa'ila. Kemudian karuma itu timbangannya adalah fa'ula. Kemudian daqqa ini asalnya dia adalah daqqa. Nanti ada sebuah kaidah kenapa dia kok berubah menjadi daqqa. Ya ada. Daqqa asalnya dia adalah daqqa, maka timbangannya adalah fa'ala. Kemudian begitu pula farra. Farra itu timbangannya adalah fa'ada karena dia asalnya adalah farara. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk pada fasal pertama daripada bab yang kedua tentang kaidah-kaidah sharaf. Yang pertama adalah al-faslul awal, fasal pertama. Al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Isim ditinjau dari bangunan akhirnya, bangunan huruf akhirnya. Ya, isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya itu ada 4 macam. Yang pertama adalah maksur. Yang kedua adalah mangkus. Yang ketiga adalah mamdud. Dan yang keempat adalah sahih. Jadi isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ada 4. Yaitu maksur, mangkus, mamdud, dan sahih. Ya. M3S gitu ya. MMS ya. Maksur, mangkus, mamdud, dan sahih. Nah, apa itu maksur, apa mangkus, dan apa mamdud, dan apa itu sahih? Mari kita baca satu persatu daripada apa yang telah ditulis oleh mu'allif hafidhahullah ta'ala. Yang pertama adalah al-ismul atau ismun maksurun. Isim maksur. Apa itu? Isim yang diakhiri dengan huruf alif. Alif itu ada 2 gambarnya.
yaitu alif yang tegak itu, dan alif yang dia itu kayak ya tetapi tidak ada titiknya. Namanya kalau orang Jawa atau orang Indonesia bilang alif bengkong kan itu. Biasanya kalau anak ya sebagai pelecehan daripada anak yang nakal atau anak yang ini gitu, belum tahu alif bengkong sudah gini-gini ya. Maksudnya apa? Ya alif ini, alif bengkong, ya alif itu, ya. Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif, isim yang diakhiri dengan huruf alif, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Isim yang diakhiri dengan huruf alif, yang sebelumnya berharokat, huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh, ad-dunya. Ad-dunya, perhatikan, ad-dunya, dia berakhiran huruf alif dan sebelumnya dikasrah. Kemudian contoh yang kedua, al-mustashfa. Al-mustashfa, ya, mustashfa, rumah sakit, itu dia juga berakhiran alif dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Al-Mustafa, fa, ya, dia berakhiran dengan huruf alif, huruf sebelumnya berharokat fathah. Al-Asa, Mustafa artinya Mustafa, ya, Mustafa yang dipilih. Kemudian al-Asa, al-Asa, begitu pula dia berakhiran dengan huruf alif, huruf sebelumnya berfathah, berharokat fathah. Contoh berikutnya adalah al-asa, itu adalah dia tongkat, tetapi bukan tongkat yang panjang, bukan, tapi tongkat yang kecil, itu namanya al-asa. Kemudian al-fata, al-fata begitu pula, dia adalah maksur. Kenapa? Karena dia berharokat, ya, sebelum huruf terakhir berharokat fathah dan dia berakhiran dengan huruf alif. Al-huda, al-huda begitu pula, al-huda adalah apa? Dia maksur karena dia itu berakhiran alif dan sebelumnya berharokat fathah. Al-huda, ya, petunjuk. Kayak contohnya dalam khutbah-khutbah haji itu, ya, fa inna asdaqal hadis kitabullah, ya, fa khairul huda, ya, boleh dibaca fa khairul haji ataupun boleh dibaca fa khairul huda. Ya, kita temukan bolehnya dua itu dibaca dengan penjelasan daripada Syekh Saleh Fauzan, ya, dalam sarah, yaitu dalam sarah kitab tauhid, ya, dalam sarah kitab tauhid beliau menjelaskan akidah wasitiyah, ya, dalam sarah kitab tauhid yaitu akidah wasitiyah, beliau menjelaskan bahwasanya al-huda itu boleh dibaca dua di dalam hadis tersebut, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi atau fa khairal huda, ya. Kemudian contoh yang lain banyak, Musa, Isa, ya, kemudian Makha, al-Makha, dan lain sebagainya. Yang jelas kalau pada sebuah kalimat atau kata dalam lughatul Arabiyah itu berakhiran dengan alif, baik alif gambarnya dua tadi, alif yang tegak maupun alif yang bengkok, maka dia itu maksur apabila sebelumnya itu di fathah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu isim mangkus. Tadi maksur, sekarang mangkus. Apa itu isim mangkus? Ismun mangkus adalah isim yang diakhiri dengan ya. Isim yang diakhiri dengan ya, yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Isim yang diakhiri dengan ya dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Contoh adalah al-murabbi. Al-murabbi artinya apa? Al-murabbi, ya, yang mendidik itu, ya, sang pendidik. Kemudian kenapa murabbi itu dikatakan dia mangkus? Iya, karena dia adalah isim, ya, yang berakhiran dengan
ya, dan huruf sebelumnya di kasrah. Ar-ra'i, sang pengembala, ya, pengembala. Ar-ra'i. Ar-ra'i di sini, ya, ar-ra'i di sini dikatakan juga mangkus. Kenapa? Karena dia adalah semua isim yang berakhiran dengan apa? Huruf ya, dan huruf sebelumnya di kasrah. Kemudian al-musalli. Al-musalli artinya orang yang salat, ya. Di sini dikatakan mangkus, ya, karena dia adalah isim yang berakhiran dengan huruf ya, dan sebelumnya berharokat apa? Berharokat kasrah. Ad-da'i, begitu pula ad-da'i. Apa artinya ad-da'i? Da'i adalah seorang da'i, ya, pendakwah, penyeru, ya, ad-da'i. Ad-da'i di sini adalah juga isim mangkus. Kenapa? Karena dia berakhiran huruf ya dan berharokat kasroh sebelumnya, huruf sebelumnya itu. Kemudian al-qadi. Al-qadi adalah hakim. Al-qadi begitu pula dia adalah mangkus karena dia adalah isim yang berakhiran dengan huruf ya dan huruf sebelumnya di kasrah. Begitu pula al-hadi, sang pemberi petunjuk, ya, sang pemberi petunjuk. Al-hadi, al-hadi di sini juga dikatakan mangkus. Kenapa? Karena dia berakhiran apa? Berakhiran dengan huruf ya, dan juga dia sebelumnya di kasrah. Sekarang pertanyaannya, ya, Arabiyun, Arabiyun, apakah dia itu mangkus? Arabiyun, apakah dia mangkus? Tidak, ya, dia bukan mangkus, ya. Kenapa? Karena dia yaknya itu adalah yak nisbah, bukan ya asli. Kayak al-qadi yaknya asli, al-hadi yaknya asli, al-musalli begitu pula ar-ra'i, al-murabbi. Tapi kalau Arabiyun, Misriyun, Turkiyun, Indonesiyun itu bukan ya asli, ya nisbah namanya, ya penisbahan. Arabiyun, ya, dinisbahkan kepada orang Arab karena dia orang Arab gitu, ya. Walaupun ini mirip, ya, dia berakhiran ya, tetapi juga berharokat kasrah sebelumnya. Tapi apakah dia itu apa namanya? Dia itu mangkus? Tidak. Dia adalah sahih nantinya, ya, sahih. Karena aslinya dia adalah Arabun, kan gitu, ya. Kemudian ada ya unisbah, jadilah dia Arabiyun, gitu, ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, perlu diperhatikan di sini ada catatan, ya, catatan ini penting. Apabila al dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, apabila al pada isim mangkus itu dibuang, ya, berarti dia nakirah, gitu, ya. Maka apabila huruf terakhir itu tidak berharokat fathah, berarti dia tidak dalam keadaan isim-isim yang dinasab. Nanti isim yang dinasab itu apa saja nanti, ya. Tetapi di sini harus saya katakan bahwasanya apabila al dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, apa maksudnya? Dia itu bukan dalam keadaan nasab. Dalam keadaan nasab itu ada berapa? Ada 11. Dan juga ditambah nanti at-tawabi 4 menjadi berapa? 15, gitu, ya. Apa saja? Di antaranya adalah khobar kana, isim ina, kemudian maf'ul bih, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul fi, dan lain sebagainya. Yang jumlahnya ada berapa? 11 tadi, ya. Maka tatkala dia itu tidak berharokat fathah, maka huruf ya-nya juga dihilangkan. Perhatikan, apabila al pada isim mangkus itu dibuang, maka apabila ya-nya itu dia itu tidak di fathah, karena dia posisinya bukan dia itu isim yang mansubat, yang dinasab, maka ya-nya juga dihilangkan. Perhatikan, kalau al dibuang, ya juga ikut terbuang, kecuali kalau dia dalam keadaan apa? Di fathah ya-nya, ya. Kemudian lalu huruf sebelumnya tadi di kasrah tain. Contoh di sini adalah
murabbin. Tadi kan al-murabbi. Tatkala alnya dibuang, maka ya-nya juga harus dibuang, kecuali kalau dia itu dalam posisi dinasab, maka tidak boleh dibuang. Ya. Maka di sini alnya dibuang, ya-nya dibuang, maka huruf sebelumnya itu dikasrahtain. Jadi awalnya al-murabbi berubah menjadi apa? Kalau alnya dibuang, murabbin. Ya-nya juga ikut terbuang dan huruf sebelumnya tadi dikasrahtain. Kemudian yang kedua contohnya ar-ra'i menjadi ra'in. Al-musalli menjadi musallin. Ad-da'i menjadi da'in. Al-qadi menjadi qadin. Al-hadi menjadi hadin. Ya. Maka ini perlu diperhatikan wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah mangkus juga selesai. Insyaallah tidak ada permasalahan. Yang jelas mangkus itu adalah sebuah isim yang diakhiri dengan ya dan huruf sebelumnya apa? Di kasrah. Kemudian pengecualian catatannya, apabila al itu dibuang pada isim mangkus, maka ya-nya juga ikut terbuang dan huruf sebelumnya di kasrahtain. Ingat dalam satu permasalahan, apabila ya-nya bukan di fathah. Tapi kalau ya-nya di fathah, ya-nya tetap ada nantinya. Kemudian yang ketiga adalah isim mamdud. Ya, ismun mamdudun. Apa itu isim mamdud? Adalah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah. Yang sebelumnya adalah huruf alif. Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Ya. Contoh di sini adalah dawaun. Dawaun itu adalah apa artinya? Dawa, obat. Dia adalah isim mamdud. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan hamzah dan huruf dan sebelumnya adalah huruf alif. Iqtida'un, apanya itu? Teladan. Contoh, gitu ya, iqtida'. Iqtida'un. Dan iqtida' kita, contoh teladan kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan iqtida'un adalah dia isim mamdud. Kenapa? Karena diakhiri dengan hamzah dan sebelumnya huruf alif. Bina'un artinya bangunan. Bina'un artinya bangunan. Maka bina di sini dikatakan isim mamdud. Kenapa? Karena dia berakhiran dengan huruf hamzah dan sebelumnya adalah huruf alif. Sama'un, dia juga isim mamdud. Ya, langit. Kenapa? Karena dia berakhiran hamzah dan sebelumnya adalah huruf alif. Insya'un, yaitu apa insya? Perkembangan atau pertumbuhan. Ya, insya di sini juga dikatakan isim mamdud. Kenapa? Karena dia adalah sebuah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah dan huruf sebelumnya adalah alif. Kemudian yang terakhir contoh di sini adalah ibtida'un. Ibtida' dia itu adalah apa? Ibtida' permulaan. Dia adalah isim mamdud karena diakhiri dengan hamzah dan di sebelum hamzah adalah huruf alif. Ada contoh yang lain banyak sekali. Ya, sakhra, hamra, sauda, sofra, zarqa, ya, bayda, sauda dan lain sebagainya. Yang semuanya itu adalah isim mamdud yang kita kaidahnya apabila ada isim yang dia itu berakhirkan dengan huruf hamzah dan sebelumnya itu huruf alif, maka dia dikatakan isim mamdud. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian pembahasan yang terakhir daripada fasal yang pertama ini apa tadi? Al-ismu bin nadhari ila buniyati. Isim ditinjau dari apa? Bangunan huruf akhirnya ada 4. Yang pertama adalah maksur, yang kedua mangkus, yang ketiga mamdud, dan yang terakhir adalah ismun sahihun, yaitu isim yang sahih. Apa maksudnya isim sahih? Isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Isim yang tidak diakhiri dengan ya,
yang sebelumnya berharakat fathah, isim yang tidak diakhiri ya yang sebelumnya berharakat kasrah, dan isim yang tidak berakhiran hamzah dan sebelumnya alif, maka dikatakan sahih. Ya, contohnya adalah qalamun. Qalamun tidak diakhiri alif, tidak diakhiri ya, dan juga tidak diakhiri hamzah. Daftarun, begitu pula daftarun. Seburatun, mimsahatun, biladun, apalagi makkatun, madinatun, qaryatun, kemudian al-baitu, kemudian al-ma'hadu, kemudian saghirun, kabirun, jamilun, wasihun, dan lain sebagainya. Dia isim, tetapi isim sahih, bukan isim maksur, bukan isim mangkus, dan bukan isim mamdud. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala kembali pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.